Sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden tersebut, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur atas keluarnya keputusan pemerintah percepatan pengangkatan ASN. CPNS paling lambat Juli 2025, P3K paling lambat Oktober 2025. Apakah CASN sudah aman? Tunggu dulu. Saya katakan P3K rentan risiko. Risiko apa? Banyak nanti P3K sudah diangkat tetapi belum ada SPMT. Sehingga SPMT tidak sama dengan TMT SK. Untuk ini, hari ini akan kita kupas bersama. Inilah 4 keputusan pemerintah percepatan pengangkatan CASN. Poin 1. Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat bulan Oktober 2025. Berarti pemerintah hanya diberikan waktu untuk mengangkat CPNS hanya 3 bulan dan untuk mengangkat P3K hanya ada 7 bulan. Di poin 1 tersebut, Sekretaris Negara menyampaikan penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga, masing-masing pemerintah daerah. Kata-kata sesuai kesiapan inilah yang menarik perhatian kita. Saya ulangi, sesuai dengan kesiapan. Ini yang kita bahas nanti. Keputusan nomor 2, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk segera dilakukan analisis simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru seperti yang tertulis di poin 1 tadi. Apa yang menarik bagi kita di sini? Kesiapan. Di keputusan nomor 2 ini muncul lagi kata-kata kesiapan. Nomor 3, terus menjaga nilai-nilai dalam menjalankan manajemen ASN. Berkaitan dengan pengangkatan ASN, Bapak Presiden menekankan bahwa proses tersebut bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Artinya, ASN adalah untuk mengabdi ke masyarakat. Kita akan bahas yang poin 1 tadi. Karena mata kita tertuju kepada kapan diangkat. Ini ya, poin nomor 1. Kita baca ulang. Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025. Dan untuk P3K paling lambat bulan Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga, masing-masing pemerintah daerah. Saya sudah sampaikan tadi, kesiapan pemerintah daerah ini mengangkat P3K dengan CPNS. CPNS hanya 3 bulan. Waktu untuk mengangkat P3K hanya 7 bulan. Persoalannya di sini. Kedua, dalam mengangkat ASN, apakah CPNS ataupun P3K, maka pemerintah daerah
instansi pemerintah harus memenuhi persyaratan untuk mengangkat seorang CPNS maupun P3K. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah daerah dan pusat? Mari kita lihat. Inilah persyaratan yang harus dipenuhi oleh instansi untuk mengangkat CPNS maupun P3K. Yang pertama, kementerian, lembaga, instansi pemerintah daerah telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang mengikuti dan dinyatakan lulus. Saya percaya persyaratan nomor 1 ini pasti bisa dipenuhi oleh instansi daerah dan pusat. Kedua, untuk CPNS, instansi telah mendapatkan pertek dan penetapan NIP dari Kepala BKN. Ini bisa dipenuhi. Yang ketiga, untuk P3K, instansi telah mengusulkan calon P3K kepada Kepala BKN, dan untuk mendapatkan pertek dan NIP P3K. Ini menjadi persoalan pertama. Sampai sekarang ini, instansi daerah masih banyak yang belum mengusulkan calon P3K-nya karena dengan berbagai permasalahan di daerah. Apakah ini secepatnya diusulkan tanpa memperhitungkan anggaran? Kita lihat lagi. Nomor 4, instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS dan P3K. Tanpa diusulkan pemerintah, daerah tidak akan keluar NIP ini. Tanpa diputuskan bahwa inilah calon CASN 2025, tidak akan keluar penerbitan NIP CPNS dan P3K. Jadi, apakah instansi daerah sudah benar-benar siap memenuhi persyaratan ini? Yang kelima, peserta telah bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Ini pun harus di-upload ke sistem melalui admin instansi daerah. Apakah ini sudah dipenuhi? Sementara calon P3K masih banyak daerah yang belum mengusulkan. Nomor 6, inilah yang paling rawan. PPK, pejabat pembina kepegawaian, menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN, dan instansi daerah telah menyiapkan anggaran. Saya ulangi, PPK menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN dan instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang di dalam DIPA Kementerian Lembaga Pemda, sarana dan prasarana untuk CASN yang akan diangkat. Inilah persoalan besar di daerah. Belum lagi terjadi efisiensi anggaran, keterbatasan anggaran. Belum lagi aturan tidak boleh melebihi 30% untuk belanja pegawai. Kalau nomor 6 ini tidak ada, maka Kemenpan RB dan BKN tidak akan mengeluarkan pertek dan NIP bagi calon ASN yang diusulkan. Jadi harus diiringi dengan kesiapan anggaran. Berapa orang yang diusulkan oleh Pemda, maka harus tertata gajinya di DIPA untuk tahun 2025. Kalau tidak ada, pasti tidak diterima oleh Kemenpan RB dan Kepala BKN. Keterangan Menpan RB pada tanggal 17 Maret 2025 waktu konferensi pers. Beliau menyampaikan posisi 17 Maret 2025 ada 213 instansi pusat dan daerah yang mengusulkan penyesuaian pengangkatan CASN dengan berbagai alasan. Artinya penyesuaian pengangkatan ini adalah penundaan pengangkatan CASN. Ada 213 instansi pusat dan daerah. Ini menjadi suatu resiko terhadap calon CPNS dan P3K untuk diangkat menjadi CASN.
ASN. Seterusnya, kepala daerah yang baru sekarang, seluruh kepala daerah semua yang baru harus melakukan analisis sesuai perintah Presiden supaya segera dilakukan analisis simulasi dengan cermat. Akibat efisiensi anggaran, maka seluruh kepala daerah sangat hati-hati mengangkat ataupun mengusulkan P3K untuk 2025. Apa akibatnya? Akibatnya untuk beberapa instansi pusat dan daerah, pengangkatan dapat dilakukan dengan mengeluarkan SK. Bisa dilakukan sesuai perintah Presiden Prabowo. Daerah bisa mengangkat seluruh CASN tepat paling lambat Juni 2025 dan P3K paling lambat Oktober 2025. Tetapi apakah daerah langsung memberikan SPMT, surat perintah melaksanakan tugas? Saya tidak percaya seluruh daerah TMT SK pengangkatan sama dengan tanggal SPMT. Saya tidak percaya. Mungkin beberapa daerah ada, tetapi saya tidak percaya seluruh instansi pusat dan daerah sudah siap melakukan pengangkatan CASN, SKTMT-nya sama dengan SPMT. Maka akan terjadi SPMT tidak sama dengan TMT. Akibatnya, P3K dan CPNS akan lama menunggu SPMT. CPNS pasti belum menerima gaji saat menunggu SPMT. Ini persoalan nanti. Ini akan terjadi di instansi pusat dan instansi daerah. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.